Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga senantiasa semangat dalam belajar. Kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Kali ini kita membahas khauf atau rasa takut adalah ibadah dan roja adalah ibadah. Penulis rahimahullah berkata, wa dalilul khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan adapun dalil khauf, bahwasanya khauf adalah ibadah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Al-khauf atau rasa takut itu termasuk ke dalam amalan hati yang bisa menjadi ibadah, di mana di antara definisinya adalah tawakku'u khululi makruhin au fawati mahbubin. Tawakku khulul makruh, dugaan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, au fawati mahbub, atau hilangnya sesuatu yang dicintai, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jurjani. Jadi rasa takut, rasa khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu diantara definisi dari kata al-khauf atau rasa takut. Ada beberapa faedah terkait dengan khauf ini. Pertama, dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu surah Ali Imran ayat 175, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Bagaimana ayat ini bisa menjadi dalil bahwa khauf itu ibadah? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Allah berfirman, wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti sesuatu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Ketika sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka sesuatu itu merupakan ibadah. Sebagaimana definisinya sudah saya sampaikan. Jadi khauf adalah ibadah. Bahkan lanjutan ayatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi jika kalian beriman, maka takutlah kepadaku. Ini penegasan lagi yang menunjukkan bahwa khauf atau rasa takut bagian daripada keimanan. Jika bagian dari keimanan, maka khauf ini merupakan ibadah. Ini faedah pertama. Kedua, macam-macam khauf. Macam-macam khauf. Saya ambil penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Demikian pula Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid, tentang macam-macam rasa takut. Bahwa khauf ini atau rasa takut ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, khauf ibadah. Yakni rasa takut yang hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang disertai cinta dan pengagungan, al-mahabbah dan at-ta'zim kepada yang ditakuti, dan mendorong ketaatan kepada apa yang ia takuti. Nah, inilah khauf ibadah. Yang tidak boleh rasa takut seperti ini kita lakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika rasa takut yang disertai dengan cinta dan pengagungan seperti ini
ditujukan kepada selain Allah, itu adalah syirik akbar. Seperti takutnya seseorang kepada para wali yang sudah meninggal. Dia sangat mengagungkannya dan takut melanggar aturannya. Orang masuk ke pemakaman wali disertai dengan rasa ta'zim, pengagungan kepada wali yang sudah meninggal, disertai dengan rasa takutnya kepada wali yang sudah meninggal. Nah, ini sama saja dengan rasa takut dia kepada Allah. Maka ketika ditujukan kepada selain Allah, itu termasuk kesyirikan. Bahkan syiriknya adalah syirik akbar. Yang kedua adalah rasa takut tabiat atau pembawaan manusia. Seperti orang yang takut ular, takut binatang buas, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah khauf atau rasa takut yang menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban. Ini hukumnya haram dan menafikan kesempurnaan tauhid. Seperti orang yang takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban atas dirinya. Dia takut. Nah, ini termasuk perkara yang haram hukumnya. Dan yang keempat adalah waham. Rasa takut sebatas was-was. yakni rasa takut dari perkara yang tidak jelas sebabnya. Rasa takut seperti ini termasuk akhlak tercela yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Ini terkait dengan khauf. Kemudian terkait dengan ar-roja. Penulis berkata, wa dalilur roja qauluhu ta'ala. Dan dalil roja adalah firman Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Sahabat sekalian, roja adalah ibadah hati yang hakikatnya adalah menginginkan sesuatu yang diharapkan. Menginginkan sesuatu yang diharapkan. Jika harapan itu ditujukan kepada Allah, tentunya ini merupakan ibadah. Jika harapan itu ditujukan kepada seorang makhluk, manusia, tapi dia memang memilikinya, maka itu sesuai dengan tabiat. Seperti berharapnya seorang anak kepada orang tua, ya, menginginkan sesuatu yang ia harapkan. Berharap kepada orang tua dibelikan mainan, ini mah tabiat. Adapun mengharapkan sesuatu dari seseorang dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini kesyirikan. Mengharapkan sesuatu kepada seorang wali yang sudah meninggal, ini termasuk kesyirikan. Penulis rahimahullah membawakan dalilnya surah Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang yarju, roja, berharap perjumpaan dengan Rabbnya, "Falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang yang berharap kepada Allah, berharap perjumpaan dengan Allah, maka lakukan amal saleh. Di sini Allah memerintahkan untuk melakukan amal saleh terkait dengan roja. Berarti roja ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diridhai oleh Allah, maka roja merupakan ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, berharap atau roja ini itu berbeda dengan tamanni atau angan-angan. Karena roja adalah keinginan yang disertai dengan amal. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, fasal, di antara perkara yang mesti diketahui bahwa orang yang mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu harus memenuhi 3 perkara. Yang pertama, cinta terhadap apa yang ia harapkan.
Yang kedua, khawatir apa yang diharapkannya itu hilang. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkannya semaksimal mungkin. Kalau kita misalnya roja, berharap kepada Allah untuk mendapatkan surga, maka harus ada 3 perkara dalam diri kita. Pertama, cinta terhadap surga. Yang kedua, sangat khawatir kalau surga itu tidak kita dapatkan. Dan yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan surga. Jadi ini 3 syarat sesuatu dianggap roja. Kalau tidak memenuhi syarat, maka itu hanya amani, angan-angan saja. Seperti orang yang dia berharap memiliki seorang putra, seorang anak, tapi dia tidak berusaha untuk menikah, maka itu hanya angan-angan. Jika benar dia ada harapan mendapatkan seorang anak, maka dia berusaha, diantaranya adalah menikah terlebih dahulu. Oleh karena itu baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Barang siapa yang merasa takut, maka dia akan berjalan di awal malam. Dan barang siapa yang pergi di awal malam, niscaya dia akan sampai ke tujuan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Di awal malam dia pergi sebelum datangnya musuh nanti di pagi hari. Dan ingatlah, sungguh barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mahal. Dan ingatlah bahwa barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga. Jadi orang yang betul-betul berharap, dia akan berusaha semaksimal kemampuan yang ia miliki. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbeni. Wassalamualaikum warahmatullahi